hukum wasiat ini sunnah, saudara. Kadang-kadang sering terjadi seseorang punya harta benda, punya banyak anak, tidak satupun anaknya merawat dia. Ada terjadi. Saudara, kadang-kadang yang merawat dia cucunya, tapi bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Tapi ini cucu, dia yang rawat. Dia rawat itu neneknya atau kakeknya, dia yang mandiin, dia yang cebokin, saudara. Sampai meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, si cucu 1 sen pun gak dapat. Ini kan jadi problem, kok yang ngerawatin gak dapat. Anak-anaknya dari mana-mana yang nengokin aja gak pernah pada datang, pada berebut warisan. Nah, sementara nih yang ngerawatin 1 sen gak dapat. Nah itu penting ya ikhwan. Kalau gak ada wasiat, kesian. Gak bisa, dia menuntut pengadilan mana. Walaupun dia bilang saya yang ngerawatin sekian puluh tahun. Gak bisa, gak dapat. Yang salah siapa? Yang salah yang punya harta. Allah udah kasih kesempatan berwasiat, dia nggak mau berwasiat, hati-hati. Bahkan itu bisa menyebabkan kedepannya di kemudian hari putus silaturahim. Akhirnya anak yang ngerawat marah, bisa ribut ya ikhwan. Dengan anak-anak yang tidak pernah ngerawat. Jadi Allah di sini saya katakan Allah Maha Adil. Silakan Anda gunakan pintu wasiat ini untuk Anda berbuat baik kepada khususnya kerabat Anda. Bahkan kepada sahabat Anda yang selama ini banyak berbuat baik kepada Anda. Kita sudah sampai halaman 10. Arkanul Wasiyah. Buka halaman 10, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-babul ashir. Bab yang ke-10. Arkanul wasiyah. Arkan wasiat. Arkan wasiat. Arkan wasiat ini ada 4. Yang pertama al-musi. Kita sudah jelaskan kemarin apa beda iso dengan wasiat. Iso mewasiatkan tanggung jawab terhadap suatu pertanggungjawaban. Sedangkan wasiat yaitu mewasiatkan sejumlah harta peninggalan. Nah beda antara iso dengan wasiat. Nah sekarang kita masuk wasiat. Rukun wasiat itu ada 4. Yang pertama al-musi. Al-musi orang yang mewasiatkan. Orang yang mewasiatkan. Ada suatu wasiat tentang harta peninggalannya nanti kalau dia meninggal untuk ditunaikan. Jadi wasiat itu selalu dikaitkan dengan 5 ba'dal maut. Enggak ada tuh wasiat yang kalau dalam hukum fikih, hukum waris, kalau bicara wasiat berarti wasiat yang berkaitan 5 ba'dal maut. Yang berkaitan untuk dijalankan setelah kematian orang yang mewasiatkan. Nah, syarat daripada orang yang memberikan wasiat, akil, orangnya berakal, balik, dia sudah balik, bukan anak kecil, hur, merdeka, bukan budak, mukhtar, sukarela, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Tapi di sini ada catatan tasih wasiatul kafir wal mahjur alaihi bis-safa. Tapi ternyata wasiatnya orang kafir sebagian ulama mengatakan sah. Khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i ya ikhwan. Nah, dalam mazhab Syafi'i sah. Karena memang Islam ini tidak menjadi syarat orang yang memberikan wasiat. Islam bukan syarat. Syaratnya itu akil, balik, hur, mukhtar. Enggak ada syaratnya muslim. Maka itu wasiatnya orang kafir sah. Maksudnya wasiat orang kafir sah itu kalau orang kafir itu berwasiat tinggal di negeri Islam, maka negeri Islam berkewajiban untuk membantu wasiat si kafir tadi agar bisa dijalankan. Saudara, kalaupun bukan negeri Islam, orang kafir berwasiat memang kita tidak tahu menau. Tapi kita bicara dalam konteks satu negara yang pakai syariat Islam. Jadi kalau ada orang-orang kafir berwasiat, dia punya hak. Wasiatnya untuk sama kita jaga, kita lindungi, dan kita jalankan. Saudara.
Nah, wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si kafir tadi. Baik. Ternyata juga wal mahjur alaih bisafa. Kalau ada orang Islam, dia diisolasi, nggak boleh mentasarufkan hartanya. Nah, karena akalnya kurang sempurna. Dia nggak gila, tapi akalnya kurang sempurna di dalam mentasarufkan harta, ya ikhwan. Kadang-kadang dia mengeluarkan harta tuh nggak masuk akal, saudara. Nah, orang semacam ini biasanya itu hartanya dilindungi oleh walinya, diatur oleh walinya, jangan sampai dia melakukan transaksi yang merugikannya, saudara. Tapi dalam konteks wasiat, wasiatnya sah. Wasiatnya sah, ya ikhwan. Baik, yang kedua, al-musalahu. Nah, al-musalahu ini kalau dalam iso al-wasi. Orang yang menerima wasiat. Tapi kalau dalam wasiat disebutnya bukan wasi. Wasi itu yang menerima tanggung jawab. Disebut al-musalahu. Orang yang diberikan kepadanya saudara wasiat. Umpamanya si A berwasiat. Kalau saya meninggal dunia, 1/4 harta saya untuk si B. Nah, B itu saudara, B itu musalahu. Nah, B itu disebut pihak yang menerima wasiat. Saudara, idza kana ghair muayyan. Nah, kalau tujuan wasiatnya tidak ditentukan, sifatnya umum. Saya berwasiat untuk bangun masjid, tapi dia nggak kasih tahu. Masjidnya dibangun di mana, di jalan mana, siapa yang lola, umum, sifatnya umum. Atau 1/4 harta saya keberikan kepada fuqara wa masakin. Itu sifatnya umum, ya ikhwan. Dia nggak tunjuk orangnya. Yang mana? Nah, bebas kita sampaikan kepada furuq makasin dengan syarat ghair jihatil maksiyah. Syaratnya cuma satu. Jangan sampai digunakan untuk maksiat. Jadi kalau wasiatnya untuk bangun tempat-tempat maksiat, ya nggak boleh. Wasiat itu tidak sah. Wasiat itu hanya sah kalau diperuntukkan bagi hal yang bukan maksiat. Nah, kemudian berikutnya, idza kana muayyanan. Kalau penerima wasiatnya ditentukan si fulan umpamanya, saudara, maka yang ditentukan itu syaratnya muayyanun maujud. Harus betul-betul ada. Nah, jangan yang ditunjuk orangnya udah nggak ada. Yang ditunjuk itu orangnya harus ada. Wah, kemudian ahlun litamalluk. Dan orang yang ditunjuk itu memang ahlun litamalluk. Ahlun litamalluk artinya dia memang orang yang memiliki hak untuk memiliki daripada pemberian tersebut, saudara. Nah, kemudian ada mul maksiyah. Lagi-lagi harga mati tidak boleh untuk maksiat. Jadi muayyan, ghair muayyan, wasiat tidak boleh ditujukan untuk maksiat. Kalau ditujukan untuk maksiat, wasiatnya batal. Nah, jadi nggak usah dijalankan. Jangan bilang ini wasiat ayah, ini wasiat ibu. Kalau wasiatnya maksiat, jangan dijalankan. Haram kita jalankan. Nah, jadi nggak semua wasiat wajib dijalankan. Ada wasiat yang haram dijalankan. Ada wasiat yang wajib dijalankan. Ada wasiat yang haram dijalankan. Ada wasiat yang kita mukhayyar. Mau dijalankan boleh, nggak dijalankan nggak apa-apa ya ikhwan. Nah, nanti kita akan lihat wasiat-wasiat tersebut. Kemudian yang rukun ketiga al-musabihi. Harta yang diwasiatkan. Nah, dia wasiatkan apa? Dinar, dirham, mobil, rumah, tanah. Nah, apa yang diwasiatkan oleh dia? Syaratnya hilul intifa bihi. Harus halal manfaatnya. Nah, enggak boleh nanti dimanfaatkannya untuk yang haram. Qabil linaklil milik. Nah, dan bisa dipindahkan itu hak miliknya. Nah, kan enggak mungkin dia mewasiatkan sesuatu yang hak miliknya enggak bisa pindah. Harus yang bisa dipindahkan. Atau bisa dipindahkan manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini dikatakan tashihul wasiyah bil malil majhul. Sah wasiat dengan harta peninggalan yang majhul. Sah juga dengan harta yang mubham. Sah juga dengan harta yang ma'dum indal wasiyah. Pada saat wasiat itu dibuat. Apa yang dimaksud?
dengan mal majhul, mubham, ma'dum. Sebentar lagi akan kita baca dalam catatannya. Kita masuk ke 4 dulu. Sighah. Rukun yang keempat harus ada sighah. Jadi harus ada pernyataan yang terang, benderang, jelas dari yang memberikan wasiat. Baik bilafzin sharih au kinayatin ma'an niyah. Baik dengan lafaz yang sharih, terang, nyata, atau dengan kalimat-kalimat kinayah. Idza kanat muayyana, saudara, hayatul musi lahu wa gubuluhu ba'da mautil musi. Jadi kalau sighahnya ini sudah ada, nyata, terang, dan muayyana, ditujukan untuk sesuatu yang tertentu, saudara. Maka harus diperhatikan hayatul musalahu wa gubuluh, hidup orang yang menerima wasiat dan menerima wasiat tersebut harus dipastikan ba'da mautil musi. Nah, dia nerima apa enggak? Nah, jadi kalau yang nerima wasiat enggak nerima, wasiat bisa enggak dijalankan, saudara. Nah, contoh, dia bersighah kalau saya meninggal dunia uang 50 juta buat si A, kawannya. Ternyata begitu dia meninggal dunia, enggak terima. Enggak. Saya enggak mau terima itu. Dia ahli warisnya banyak, kesian kalau saya terima. Nah, jadi itu juga termasuk yang harus dipastikan diterima enggak oleh si tujuan wasiat tadi, ya ikhwan. Nah, tapi kalau untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, enggak perlu tanya panitia masjid. Nah, karena memang masjidnya kan enggak bisa ditanya. Nah, tapi kan kalau makhluk kan manusia bisa ditanya. Nah, kalau yang bisa ditanya, tanya kesediaannya. Baik, sekarang kita lihat catatan tentang al-malul majhul. Apa itu yang dimaksud al-malul majhul? Seseorang berwasiat dengan suatu harta yang majhul saat dia berwasiat. Ternyata hukumnya sah. Kenapa? Mari kita lihat. Al-malul majhul seperti kal hamli fil batni wal labani fid dar'i. Seperti orang berwasiat tentang janin yang ada di perut induknya. Dia punya kambing lagi bunting. Nah, dia wasiat. Kalau saya meninggal dunia, ini janin yang ada di dalam induk kambing ini buat si fulan. Itu wasiat. Itu namanya wasiat bil malil majhul. Dengan harta yang gak diketahui, ya kawan. Kan nggak tahu, hartanya nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan ya kawan itu harta. Dan nggak diketahui apa dia perempuan, apa dia laki, apa jantan, apa betina, apa jumlahnya 1, apa jumlahnya 2, apa jumlahnya 3, apa warnanya, nggak ketahuan, nggak kelihatan, masih ada di perut ibunya. Nah, ternyata wasiat seperti ini sah. Kenapa sah? Karena akan ada waktunya dia lahir dan ketahuan. Walaupun di waktu wasiat belum ketahuan. Itu namanya malil majhul. Nah, kemudian yang kedua, al-malul mubham. Ada orang yang berwasiat dengan harta yang mubham. Dia wasiat jelas, dia sebut, saya wasiat jas saya. Nah, salah satu jas saya, kalau saya meninggal dunia, berikan kepada si fulan. Ternyata jasnya banyak. Dia cuma wasiat satu jas saya untuk si fulan. Tapi dia nggak sebut jasnya yang mana. Nah, itu namanya mal mubham. Jelas nama barangnya, tapi belum jelas itemnya yang mana. Ya kawan, itu namanya mubham. Atau ihdal haqaib. Atau dia punya koper bagus-bagus, dia wasiat. Pokoknya satu koper saya kasih si fulan ya. Nah, begitu dia meninggal, saudara sah itu wasiat. Nah, silakan berikan dengan koper yang mana saja. Sah wasiat dijalankan. Dengan jas yang mana saja. Sah itu dijalankan ya kawan. Nah, walaupun pada wasiat enggak disebutkan. Jas yang warnanya ini, jas yang tandanya ini. Nah, itu namanya mubham. Kalau disebutin enggak mubham lagi. Kalau disebutin ini jasnya yang ini ya. Untuk si fulan itu enggak mubham. Itu namanya jelas. Kalau ini mubham. Enggak ditunjuk mana barangnya. Al-malul ma'dum. Ada lagi orang berwasiat dengan sesuatu yang ma'dum, yang belum ada sama sekali.
Kalau tadi masih ada janin di perut induknya, masih ada tuh janin, buntingnya kelihatan. Ini kan dengan sesuatu yang gak kelihatan, apa saudara? Seperti orang wasiat dengan hasil buah suatu tumbuhan. Dia punya pohon mangga, jangan kata berbuah, berkembang aja belum. Tapi dia udah wasiat, kalau saya meninggal, ini panen pertama, nih buahnya semua buat ke sana kasih. Padahal bunganya aja belum kelihatan. Saudara, ini namanya dia berwasiat dengan yang makdum. Tapi begitu dia meninggal, tahu-tahu ada merintik bunganya, tahu-tahu jadi buah, sah. Dia punya wasiatnya. Nah itu yang dimaksud al-malul majhul wal mubham wal ma'dum. Saudara, hukmul wasiyah sunnah. Hukum wasiat ini sunnah, saudara. Dan ini satu solusi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, Allah Rahmanur Rahim, Allah Latif, Allah Wadud. Kadang-kadang sering terjadi seseorang punya harta benda, punya banyak anak, tidak satupun anaknya merawat dia. Ada terjadi. Saudara, kadang-kadang yang merawat dia cucunya, tapi bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan. Nah, cucu dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Tapi ini cucu dia yang rawat. Dia rawat itu neneknya atau kakeknya, dia yang mandiin, dia yang cebokin saudara. Sampai meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, si cucu 1 sen pun gak dapat. Ini kan jadi problem, kok yang ngerawatin gak dapat. Anak-anaknya dari mana-mana yang nengokin aja gak pernah pada datang pada berebut warisan. Sementara nih yang ngerawatin 1 sen gak dapat. Nah maka itu Allah syariatkan ini wasiat. Wasiat itu solusi jalan buat kita yang punya harta. Untuk mewasiatkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Oh saya punya cucu nih dari anak perempuan bukan ahli waris. Tapi dia rajin ngerawat saya wasiat. Kalau saya meninggal dunia, ini saya punya rumahnya ada puluhan. 1 rumah buat cucu saya yang bernama ini. Nah itu penting ya ikhwan. Kalau nggak ada wasiat kesian. Nggak bisa dia menuntut pengadilan mana. Walaupun dia bilang saya yang ngerawatin sekian puluh tahun. Nggak bisa, nggak dapat. Yang salah siapa? Yang salah yang punya harta. Allah udah kasih kesempatan berwasiat, dia nggak mau berwasiat. Hati-hati. Bahkan itu bisa menyebabkan kedepannya di kemudian hari putus silaturahim. Akhirnya anak yang ngerawat marah bisa ribut ya ikhwan. Dengan anak-anak yang tidak pernah ngerawat. Jadi Allah di sini saya katakan Allah Maha Adil. Silakan Anda gunakan pintu wasiat ini untuk Anda berbuat baik kepada khususnya kerabat Anda, bahkan kepada sahabat Anda yang selama ini banyak berbuat baik kepada Anda. Apalagi kepada cucu-cucu yang merawat kita walaupun dia bukan ahli waris. Saudara, justru wasiat ini bukan untuk ahli waris. Nah, berikan dari sekarang mana cucu kita yang rajin, mana cucu kita yang baik. Mana sahabat-sahabat kita ini. Dari sekarang tulis wasiat. Bagi-bagi buat mereka. Nah ini pintu wasiat ini pintu derma. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap muslim. Kalau dia punya harta. Dia punya orang kesayangan. Yang menurut ilmu waris nggak dapat warisan. Tapi menurut ilmu wasiat bisa. Wasiatkan mereka. Insya Allah. Baik. Saudara di sini dikatakan ahlun litamalluk. La yakunu mayyitan au haywanan. Jadi wasiat jangan ke mayit. Saya berwasiat harta saya untuk almarhum fulan. Nah, jangan. Kok yang udah almarhum pakai diwasiatin lagi ya ikhwan. Nah wasiat itu berikan orang yang hidup yang bisa memanfaatkan harta. Itu arkanul wasiyah. Nah selain arkan ada hudud. Hududul wasiyah. Batasan wasiat. Wasiat ada batas. Wasiat nggak sebebas-bebasnya. Hududul wasiyah. Hiya arba'atun. Ada 4. Perhatikan yang pertama. Ada muziyada an sulusil mal. Jangan lebih dari 1/3 harta. Wasiat jangan lebih dari 1/3 harta. Jangan mewasiatkan semua harta saya. Jangan. Jangan mewasiatkan separuh harta saya. Jangan. Saudara, jangan mewasiatkan 2/3 harta saya. Jangan. Saudara, jangan lebih dari 1/3. Umpamanya mewasiatkan 1/6, 1/10, 1/4, 1/5.
Nah, itu boleh, silakan. Jangan mewasiatkan lebih dari 1/3. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada yang mewariskan lebih dari 1/3? Kan hududnya 1/3. Jawabnya saudara, bahwa wasiat tersebut sah. Dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris. Berarti dia nunggu persetujuan. Persetujuannya kapan? Nanti begitu wasiat berlaku. Nah, bukan pada saat bikin wasiat. Saat wasiat berlaku. Saat bikin wasiat kan belum berlaku. Berlakunya wasiat setelah yang ngebuat itu meninggal dunia. Nah, begitu meninggal dunia, lihat. Oh, dia wasiat 2/3 hartanya untuk bangun pesantren. Atau untuk fukoro dan masakin. Kumpulkan ahli waris. Semuanya, setuju gak? Kalau semua ahli waris setuju, wasiat sah. Jalankan. Tapi kalau ada satu aja ahli waris yang gak setuju. Wasiat bukan batal. Saudara, wasiat tetap sah. Tapi kadarnya diturunkan jadi 1/3. Kira-kira jelas gitu. Jadi bukan batal ya, nggak batal nih. Nah, wasiat tidak batal, ya ikhwan. Nah, jangan lupa. Kemudian, saudara yang kedua di sini perlu kita ketahui, i'tibarul mal inda mautil musi. Jadi harta itu dihitung, saudara, pada saat si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Waktu dia tulis wasiat, 1/4 harta saya buat bangun masjid. Saat dia nulis wasiat, hartanya ada 20 miliar. Kalau dia sebut 1/4 harta saya, saudara, kalau dihitung dari yang dia tulis wasiat, maka 1/4 kali 20 miliar. Ternyata enggak begitu. Dihitungnya pada saat meninggal tinggal berapa itu harta. Begitu meninggal ternyata hartanya naik. Jadi 100 miliar. Berarti wasiatnya 1/4 dari 100 miliar. Atau ternyata hartanya turun. Begitu meninggal dunia hartanya cuma 4 miliar. Maka berarti wasiatnya 1/4 dari 4 miliar. Jadi hitungannya harta saat dia meninggal dunia, bukan harta saat dia menulis wasiat. Nah, itu i'tibarul mal inda mautil musi. Terus i'tibarul mal ba'da wafa hukukil mayyit dunal maksiyah. Harta waris itu dihitung setelah harta peninggalan dipotong hak-hak mayyit. Itu batasan. Potong dulu dong. Bayar itu yang namanya duyun saksiyah, duyun ainiyah, duyun saksiyah. Kemudian tajhiz, bil ma'ruf. Bayar dulu itu semua yang ada ya ikhwan. Nah, jadi bayar itu. Tapi di sini disebutkan ya dunal wasiyah, selain wasiat. Dipotong hak-hak mayit selain wasiat, saudara, itu i'tibarul mal. Itu yang disebut jumlah harta peninggalan. Jadi kalau kita mau tahu mana harta peninggalan, saudara, i'tibarul mal, ini semua dihitung selain wasiat. Maksudnya wasiat dihitung belakangan. Wasiat itu dihitung belakangan ya ikhwan. Jadi jangan wasiat itu saudara dari seluruh harta. Nah, kita kan kemarin udah pelajari. Harta dia ada 10 miliar. Wasiatnya 1/4. Waktu dia meninggal 10 miliar. Nah, wasiatnya 1/4. Langsung kita bilang 1/4 dari 10 miliar. Jadi 2,5 miliar. Enggak. Nah, hitungannya dipotong dulu duyun ainiyah, dipotong dulu tajhiz, dipotong dulu duyun saksiyah. Hasilnya baru saudara itu dikalikan wasiat. Atau dipotong langsung wasiat kalau wasiatnya dengan jumlah. Kalau wasiatnya dengan kadar 1/6, 1/7, 1/10 itu dikali. Dikali harta peninggalan dikurang hak-hak mayit selain wasiat. Jadi itu hudud, itu ketentuan-ketentuannya saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, kaunul wasiyah li ghairi warith. Wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris.
jangan berwasiat untuk ayah, untuk ibu, untuk istri, untuk anak. Karena mereka semua ahli waris. Batasan wasiat, jangan tulis wasiat untuk ahli waris. Bagaimana kalau tetap ditulis wasiat untuk ahli waris? Seperti tadi, wasiat dengan yang lebih dari sepertiga. Sah dengan izin semua ahli waris. Kumpulkan semua ahli waris. Ini ada wasiat, ini dari ayah kita yang meninggal dunia. Ini 1/4 harta mesti dikasih ke ibu dulu. Ini wasiatnya. Nah sekarang kita tanya, ibu ahli waris bukan? Ahli waris. Nah kalau semua ahli waris setuju, karena ahli warisnya juga anak-anaknya, semua setuju ya nggak apa-apa kalau buat ibu. Ya kita semua setuju, ridho semua ahli waris. Laksanakan. Berikan ibu wasiatnya. Selesai itu bagi waris, ibu dapat lagi. Dari warisan. Tadi dia dapat sebagai musolahu. Nah kali ini dia dapat sebagai ahli waris. Tapi kalau ada satu saja ahli waris gak setuju. Batal. Nah, beda. Kalau tadi kan gak batal. Tadi dikurangin. Dikurangin kadarnya sampai batas maksimal. 1/3. Kali ini enggak. Batal. Nah jadi jangan nanti ribut. Ya tapi kan ini wasiat ayah. Masa kita nggak jalanin? Kita dosa nih kalau kita nggak ngejalanin. Nah kan syaratnya ahli waris mesti setuju. Ada satu nggak setuju? Nggak boleh dijalankan ya kawan. Batal itu wasiat. Nah lalu bagaimana? Kalau terjadi digabung. Wasiatnya untuk ahli waris juga. Nilainya lebih dari 1/3 juga. Buat ibu separuhnya. Nah, kan lebih dari 1/3 tuh. Saudara. Nah ini memang menjadi lahan perdebatan. Tapi kalau kita melihat umumnya hadis, saudara, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa wasiat tadi selalu Nabi mengatakan illa bi'ithnil warasah. Atau illa biridha'il warasah. Jadi karena ada pengecualian dari Nabi, kecuali dengan izinnya ahli waris. Kecuali dengan ridhonya ahli waris. Maka dua-dua syarat ini tetap kembali kepada hadis tadi. Jadi masing-masing punya hukum. Nah, jadi tanyakan aja kepada ahli waris semua. Kalau ahli waris mengatakan ya kalau buat ibunya kita setuju. Tapi yang setengahnya kita nggak setuju. Kebanyakan. Maka warisannya tetap jalan buat ibu. Tapi kadarnya diturunkan jadi 1/3. Tapi kalau setuju semuanya. Setuju buat ibunya. Setuju dengan dengan jumlahnya, maka pendapat yang terkuat dijalankan ya ikhwan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan sekarang. Yang berikutnya kaunul wasiyah li ghairi waris, itu jangan lupa. Al wasiyatu li waris la tumatsal illa biridha'il warasah. Saudara. Nah, adapun di sini kalau kita sudah tahu sedemikian rupa saudara, bahwa ini kita jaga betul semua aturan-aturan yang ada di sini. Di pertama ada muziyadah an thuluthil mal, tidak boleh lebih dari 1/3. Ada catatan kaunil wasiyah li ghairi waris. Kalau wasiat itu untuk selain ahli waris. Maksudnya kalau selain ahli waris persoalannya cuma satu soal itu aja, tapi bisa bertambah kalau jadi ahli waris ada syarat lain. Ada syarat lain yang juga harus disepakati. Kemudian perhatikan catatan lil musi ar-ruju' an wasiyati mata syaa madama ala qaidil hayah. Jadi orang yang memberikan wasiat bisa membatalkan wasiatnya kapan saja sebelum dia meninggal. Dia udah bikin wasiat. Nah, tahu-tahu sebelum meninggal dia batalkan, batal, nggak ada wasiat. Atau dia tasarruf dalam harta yang diwasiatkan. Dia wasiat 1 lahan 1 hektar. Tahu-tahu di perjalanan dia jual itu tanah ke orang. Padahal udah wasiat. Wasiatnya batal ya kawan. Jadi kalau itu sama juga dengan tasarrufnya dia menjual itu tanah. Itu sama juga dia membatalkan wasiat. Walaupun membatalkan wasiat belum terucap dari mulutnya. Nah, kemudian lil musolahu al muayyan, bagi yang menerima wasiat yang ditunjuk saudara, arad wal gobul lil wasiyah, punya hak untuk menerima atau menolak ba'da mautil musi, setelah wafatnya orang yang memberi wasiat. Orang yang menerima wasiat, wasiat buat si ibu, kalau ibunya nolak
Enggak, ibu enggak mau. Ibu udah punya rumah cukup. Ibu enggak mau. Udah enggak usah diistimewakan ibu dengan wasiat. Nah kalau dia tolak, selesai. Enggak usah dilaksanakan ya. Jadi penerima wasiat siapapun dia punya hak ar-rad wal gobol. Punya hak nolak atau nerima setelah wafatnya yang memberikan wasiat. Tasarruful musi fil musabihi yubtilul wasiyah. Madamat tasarruf is'aran. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti kita bilang tadi, dia tak melakukan tasarruf di dalam harta yang dia diwasiatkan, nggak tanggung-tanggung. Kecuali kalau tasarrufnya bukan is'ar pembatalan. Contoh tasarrufnya dia sewain, kan haknya belum hilang. Atau tasarrufnya dia pinjemin ke orang, itu bukan is'ar li ibtalil wasiyah. Tapi kalau dia jual, saudara, itu bisa mengantarkan kepada ibtalil wasiyah. Kecuali dia rubah. Ini saya jual sekian, saya mau beli tanah di sana. Yang di sana yang buat wasiat, boleh. Nah, tapi kalau nggak ada sirah begitu, wasiatnya batal, saudara. Kemudian tasihul wasiyah biziyadah anis sulus. Boleh wasiat lebih dari sepertiga inda faqdanil warathah. Kalau tidak ada ahli waris dan tidak ada zawil arham. Nah kalau dia sebatang kara, nggak punya keluarga, nggak punya kerabat, saudara, nggak punya ahli waris, nggak punya zawil arham, boleh dia mewasiatkan lebih dari sepertiga. Nah kenapa selama ini nggak boleh? Karena kan dikhawatirkan mengurangi bagian ahli waris. Nah makanya ahli waris itu diminta izinnya. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, zawil arhamnya juga nggak ada, pengganti ahli waris, maka kalau tidak ada, saudara dia boleh lebih dari sepertiga. Kemudian sayatil bayan anil warasah wa zawil arham. Nanti kita akan pelajari siapa yang dimaksud warasah dan siapa yang dimaksud zawil arham. Singkat cerita, yang dimaksud al-warasah adalah kerabat yang menerima ahli waris. Saudara, yang dimaksud warasah orang yang menerima warisan. Yang terdiri dari suami atau istri dan kerabat. Nah kerabat yang tidak menerima warisan itu disebut zawil arham. Seperti paman kita dari pihak ibu, bukan ahli waris. Bibi kita dari pihak ibu, bukan ahli waris. Kakek kita dari pihak ibu, bukan ahli waris. Cucu kita dari anak perempuan, bukan ahli waris. Nah, jadi orang yang bukan ahli waris, saudara yang bukan ahli waris, tapi dia kerabat, itu disebut zawil arham. Jadi zawil arham ialah kerabat si mayit yang bukan ahli waris. Sedangkan al-warasah adalah kerabat si mayit yang menjadi ahli waris ditambah dengan istri atau suami. Istri atau suami bukan kerabat, bukan. Istri atau suami itu bukan kerabat. Kerabat itu yang punya hubungan darah yang tidak bisa putus dengan cerai. Istri bisa putus dengan cerai. Nah, jadi kerabat itu hubungan darah yang gak bisa putus. Itu disebut kurba. Nah, itu disebut kerabat. Makanya suami atau istri nanti di dalam masalah rod dalam ilmu waris tidak mendapat bagian lagi. Karena rod dalam ilmu waris ditujukan untuk kerabat si mayit, bukan untuk istri atau suami. Insya Allah nanti kita pelajari lebih panjang lagi. Silakan kalau ada pertanyaan.